الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Karim wa asdaqul qailin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sa'ala as-sahabah ya Rasulullah manil Islam khair. Qala ut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam liman 'arafta wa liman lam ta'rif. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Nahnu ma'hum bisyahidin wa syakirin. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, pasti kita menginginkan menjadi muslim terbaik. Di bulan Ramadan ini, untuk mendapatkan muslim terbaik, kita melaksanakan berbagai macam ibadah, berbagai macam ritual keagamaan, mulai dari puasa, salat tarawih berjamaah. Mungkin sebelumnya kita jarang melakukan salat tahajud, salat witir pun mungkin jarang. Kemudian nanti kita beriktikaf. Tentu ini kita perbanyak di dalam bulan suci Ramadan, apalagi tarawih, i'tikaf itu memang tidak dianjurkan di luar Ramadan. Kalau ada bapak-bapak yang mau tarawih sesudah Ramadan, pasti apalagi mau dilaksanakan di masjid ini, pasti diusir itu. Loki maga matarawih, jangan, sudah lewat. Karena ada juga biasa begitu ya. Nanti mau melakukan ibadah setelah lewat. Sama halnya nanti rutin melaksanakan puasa Senin Kamis kalau Ramadan. Karena pasti dia puasa kan. Tetapi saya kira ada ibadah-ibadah sosial yang tentu harus kita lebih hidupkan. Dan memang pada umumnya ibadah sosial itu biasa agak berat kita lakukannya, apalagi kalau itu terkait dengan finansial, terkait dengan keuangan. Karena dalam penelitian, ibadah yang paling sulit kita lakukan itu ketika harus mengeluarkan duit, ketika harus mengeluarkan uang, apalagi kalau membutuhkan uang yang banyak. Saya sekarang ini dan beberapa tahun yang lalu, sejak tahun 2019 ya, saya diangkat menjadi ketua panitia pembangunan masjid di kampus saya di UIN Alauddin. Pengalaman saya ketika meminta Sekuritas Akademika untuk menyumbang, luar biasa beratnya, Pak. Biasa berat. Apalagi memang masjidnya sangat besar ya, yang bisa memuat sampai 8.000 jamaah. Besar sekali. Ya, ketika kita hitung-hitung, masjid ini bisa selesai ketika kita bisa mengumpulkan uang sebanyak 35 miliar. Ya, waktu itu, waduh, berat sekali. Ini tanggung jawab besar. Tapi karena semua teman-teman pejabat waktu itu memaksa saya tanda petik untuk menjadi ketua panitia, terpaksa saya terima. Dan saya bayangkan bagaimana menghadapi para profesor itu yang banyak sekali pendapatnya tapi kurang pendapatannya. Wah, itu berat itu.
Di profesor kan begitu Pak, pendapat banyak, pendapatan kurang. Ya, contohnya saya. Apalagi kan masyarakat kampus itu kan masyarakat kritis. Kemudian di kritik, nah kritik itu. Kenapa lagi minta sumbangan? Nah, ada sumbangan kita setiap bulan 100.000 untuk golongan 3, 200.000 untuk golongan 4. Kritiknya luar biasa. Tapi ketika saya cari-cari namanya mengkritik, alhamdulillah tidak ada di namanya. Jadi memang luar biasa begitu. Dan ternyata memang saya bayangkan masjid ini tidak akan bisa terbangun kalau itu hanya mengandalkan masyarakat kampus. Terpaksa kita banyak mengemis di berbagai tempat. Itulah yang perlunya apa disebut dengan jejaring ya. Kekayaan jejaring itu penting. Dan di zaman saya, alhamdulillah masjid itu bisa terbangun dan hari ini bisa dikatakan sudah selesai. Yang belum ada tinggal karpetnya Pak. Dan saya kira itu tidak terlalu mahal harganya. Sejak beberapa tahun terakhir ini kami juga mencoba membuka donasi berbuka puasa dengan makanan berat, bukan makanan ringan ya, makanan berat. Karena mahasiswa itu kalau makanan ringan tidak tinggal di masjid, pergi cari masjid yang lain yang bisa mereka buka puasa dengan makanan berat. Sehingga masjid-masjid di dekat kampus itu penuh. Yang memenuhi itu adalah mahasiswa UI. Yoke sapaan di Sariwan. Karena kenapa tidak disiapkan di dalam? Wah ini kasihan ini mahasiswa kita. Hanya kita coba ayo gerakkan hati kawan-kawan untuk memberi makan kepada mereka. Kita bukalah donasi dan di hari pertama itu hanya sekitar 100-an. Tiba-tiba hari kedua melonjak menjadi 300 orang yang hadir. Sampai di akhir-akhir itu rata-rata 600-an yang datang buka puasa. Wah ini karena nasi Pak. Nasi. Jadi bulan Ramadan ini lebih menarik lagi. Saya mengatakan tidak, kita jangan dos. Kita coba buka prasmanan. Karena kita tahu mahasiswa itu kan kalau sedikit ya nasinya, mesti mau tambah kasih yang itu. Kita buka prasmanan dan luar biasa. Tambah banyak yang hadir. Akhirnya silap pulau ya, luar biasa. Bisa kita bayangkan ya. Sekalipun saya tidak pernah hadir, tapi saya selalu memantau terus. Saya dilapori dari staf saya, seperti ini kondisinya. Kalau Bapak mau menyumbang juga tidak apa-apa. Kalau Toki masuk banyak, tidak apa-apa. Dan sebagai seorang pemimpin ya, saya harus tentu menyumbang lebih banyak daripada teman-teman. Itu mensupport mereka, bagaimana mereka bisa beribadah sosial di bulan Ramadan. Ya. Kemarin hari pertama siapkan 200, yang hadir 300. Saya katakan panitia jangan makan, panitianya nanti di luar, karena tidak ada lagi habis. Ya, kemarin disiapkan, saya bilang kasih cukup 500, itu juga habis Pak. Jadi memang berapapun disiapkan habis semua itu, dan itu yang membuat hati saya senang sekali melihat mereka. Begitu butuhnya ya pada sesuap nasi. Tetapi ya giliran meminta donasi berat sekali. Ayo kita berdonasi. Ya, memang ada sih yang kemudian menyumbang 200 dos, 200 rak telur, ada yang menyumbang 100 ayam, ada yang macam-macam. Karena kita masak sendiri. Kita butuhkan 200 juta, ya sekarang baru sekitar 150 juta. Saya kira itu akan cukup. Kalau tidak terpaksa uang celengan kampus, uang donasi kampus itu harus Nah, ternyata hadirin memang khususnya di Ramadan ini, ajaran Rasulullah itu harus kita banyak memberi makan ternyata. Ya kan? Orang yang memberi makan, orang yang berpuasa, dia kan mendapatkan juga pahala seperti pahala orang yang berbuka. Ya, itulah sebabnya kita lihat di Saudi sebagai contoh yang paling konkret saya kira.
Memberi makan di Ramadan itu mereka ya, para orang-orang kaya itu berlomba-lomba, bahkan mereka saling sikut supaya dia yang memberi makan. Ini kawasan saya, tidak boleh ada yang ambil ini kawasan saya ya. Kan begitu itu orang Arab. Kalau mereka ada yang ambil kawasannya, mereka baku. Mereka marah-marah. Bukan marah karena tidak diberi makan, marah karena diambil tempatnya, dia yang mau menguasai itu untuk memberi makan semua orang yang hadir di kawasan itu. Kalau kita makan, sementara kita orang Indonesia kalau bisa makan disembunyi. Jangan ada yang tahu, tetangga pun tidak. Coba Rasulullah itu kalau beliau mengajarkan ya, kalau kita memasak, kalau kita yang hanya kita bisa berikan kuahnya, perbanyak kuahnya. Tutup supaya baunya itu tidak dicium aromanya oleh tetangga. Karena itu bisa membuat situasi sosial kita itu berbeda. Itu ajaran Islam sebenarnya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seorang sahabat pada masa Rasulullah, dia berpikir kayaknya sudah lama kita tidak memberi makan Rasulullah ini dengan kambing guling. Lama ini. Coba, masih ada ke kambing? Masih ada 1 ekor ya, dia kasih tahu sama suaminya, masih ada 1 ekor. Coba, potongkan itu supaya kita berikan Rasulullah. Pasti mau sekali makan kambing itu. Potonglah, kasih pada Rasulullah. Rasulullah yang berpikir, tetangga saya ini lama juga, tidak makan kayak ini kambing ini. Dia bawakan ke tetangganya. Sampai kemudian berputar kembali ke yang memberi pertama. Itu sikap yang luar biasa ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Coba bapak-bapak biasa nggak begitu? Pasti saya mengatakan tidak. Ya, pergi kita jajan di luar memberi buka puasa, ya untuk keluarganya sendiri. Saya waktu masih kecil di Sengkang ya, tempat saya itu kan ada 5 rumah tangga itu, semuanya tante, om itu. Jadi kalau ibu saya memasak 1 makanan, pasti sore-sore itu sudah 5 jenis makanan. Begitu ya, dulu kita saling memberi, kita bawa. Saya masih kecil, tirangi uang gajimu, bawakan. Ada kembalinya kan begitu ya, selalu saling memberi. Sehingga makanan kita macam-macam. Coba kita hari ini, apa masih ada dipertahankan seperti ini? Hampir tidak ada lagi. Begitu banyak kegiatan sosial kita hari ini, ya yang dulu ya, yang begitu sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah, hampir semua sudah hilang. Hampir hilang. Itu hadirin ya. Sementara kata Rasulullah SAW, seperti hadis yang saya kutip tadi, seorang sahabat itu pernah bertanya, ya Rasulullah, manil Islamu khair? Ya Rasul, siapa muslim terbaik? Nabi tidak mengatakan muslim terbaik itu yang bagus sholatnya, karena itu sudah pasti itu. Puasanya bagus, itu pasti. Karena kalau itu tidak dilakukan, jangan pernah kita bermimpi untuk mencium surga. Ya. Tapi justru Nabi mengatakan apa? Muslim terbaik itu adalah tut'imut ta'am. Muslim yang senang memberi makan. Senang memberi makan. Bahkan sampai Al-Quran mengatakan orang yang tidak senang memberi makan, hanya mau makan sendiri, tidak mau mengulurkan tangannya kepada orang lain, oleh agama disebut sebagai yukadzibu bid-din, pendusta agama itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahu enggak Muhammad? Siapa di antara saudara kita semua yang disebut sebagai pendusta agama? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Adalah orang yang selalu menghardik anak yatim. Kita semua di sini banyak yatim, Pak, ya. Saya sudah yatim piatu ini. Tapi bukan kayak kita. Yatim itu adalah anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, yang belum balik, itu yatim. Jadi seperti kita ini tidak berhak lagi diberi disantuni ya. Sekalipun meninggal mi bapak atau ibu tak, tidak berhak.
Yang berhak itu masih anak kecil yang ditinggal mati. Sekalipun itu mungkin secara ekonomi dia anak kaya, orang kaya. Nah, orang yang seperti ini kan tidak punya pegangan, sehingga dia mudah sekali apa ya, mudah sekali diapain ya oleh siapapun. Mudah dihardik, bahkan mungkin mudah, gampang sekali kalau mau menyakiti. Sehingga kata Allah, salah satu tipologi orang yang pendusta agama yang sering menghardikan ayat. Apa mati yang bohong, mati nindo, apa kamu? Gitu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pendusta agama itu adalah orang yang sama sekali tidak punya inovasi memberi makan orang miskin. Orang fakir miskin kan itu mereka butuh sekali makan. Tidak ada inovasinya sama sekali. Sementara mereka itu adalah beban Allah Subhanahu wa taala yang harus kita santuni. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, di sini sangat populer ya. Al-aghniya'ul kalai. Orang-orang kaya sebenarnya itu adalah wakil saya di bumi. Kita semua ini, kita ini wakil Allah. Jangan sebut orang kaya itu punya mobil, punya mobil mewah, punya rumah bertingkat. Bukan itu. Yang disebut dengan al-ghani adalah mereka yang sudah ada kelebihan dari apa yang dia makan. Daripada kita buang-buang, coba kita makan sahur tadi, apakah semuanya ludes? Apa semua habis? Tidak, masih ada yang tersisa. Yang tersisa itu kita mau apain? Saya ini sudah basi minggu sebentar ini, kita buang. Sebenarnya kalau kita masak hanya cukup untuk yang kita makan, dan lebihnya itu kita mungkin berpikir, kalau saya kasih lebihnya ini, sebelum saya masak ini bisa bermanfaat ya untuk orang lain. Kita berikan. Hanya Allah mengatakan al-aghniya'ul kalai, orang kaya yang punya kelebihan material itu adalah wakil saya di bumi. Wal fuqara'u ayali, dan para fakir miskin itu beban saya. Bukan berarti Tuhan itu tidak bisa memberi ya. Itu hanya ibarat saya, itu beban saya. Iza bakhila wukalai ala iyali la'azzabtuhu wala ubali. Kalau wakil saya di bumi orang kaya ini pikir pelit, utama Ramadan ini ya, maka saya akan mengazab mereka. Saya tidak peduli. Sebenarnya kan kita berpuasa begini, salah satu hikmahnya itu supaya kita merasakan bagaimana sulitnya orang-orang yang susah mendapat makanan. Itulah sebenarnya kenapa kemudian zakat fitrah kita itu harus terbagi habis di Ramadan ini. Bahkan saya sebenarnya selalu berpikir ya, bagaimana zakat kita ini kalau bukan hanya zakat fitrah ya, zakat mal itu bisa terbagi itu di Ramadan. Karena pasti di sekitar kita ini banyak mereka yang membutuhkan. Karena hari Jumat itu di mana-mana kan ada pengemis itu. Itulah yang kita santuni, apalagi yang ada di sekitar kita kan. Hadirin, ini yang harus kita kembangkan itu. Kita banyak memberi makan kepada orang lain. Apalagi memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Sekalipun orang yang berbuka puasa itu tidak selamanya orang miskin kan. Tapi memberi makan kepada siapa saja sebenarnya itu sangat baik. Itu yang pertama hadir. Yang kedua, muslim yang terbaik itu adalah taqra'us salam liman arafta wa liman lam ta'rif. Memberi salam kepada orang, apakah kita kenal atau tidak. Kan gampang sekali itu. Memberi salam, ketemu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ada juga di antara kita susah sekali menjawab salam. Coba tadi saya menjawab salam di sini, paling beberapa orang yang jawab kan. Ya sekalipun itu secara syar'i itu sudah boleh itu, karena cukup diwakili satu orang, tapi yang lain tidak dapat pahala yang tidak menjawab. Kalau ada salam kemudian tidak dijawab, itu berdosa kita semua itu. Karena itu adalah fardu kifayah. Menjawab salam kan. Cukup satu, tapi kalau satu saja yang menjawab, berarti satu saja diberi pahala oleh Allah. Karena harus kita jawab bersama-sama. Bahkan ya salam itu
Minimal jawabannya itu setara ya. Idza huyyitum bitahiyyah fahayyu biahsana minha aw rudduha. Kalau kita diberi selamat, diberi salam, maka jawablah minimal setara. Kalau bisa lebih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kalau sudah sampai itu ya, sudah sampai 3. Kenapa begitu penting menjawab, memberi salam? Karena itu kan doa. Dari situ juga sebenarnya kita bisa pahami mendoakan orang itu sangat baik. Itu adalah bentuk akhlak yang sangat diutamakan. Nah, saya tidak mau ini ya. Kayaknya ini bukan teman saya ini. Saya tidak bersalah. Anda tidak akan dapat pahala. Karena kita tidak pernah paham apakah doa kita ini, doa orang lain itu dijabah atau tidak. Itulah sebabnya juga kalau muazzin itu azan, kita kan selalu dianjurkan untuk menjawab itu, menjawab azannya. Siapa tahu kemudian malaikat tiba-tiba mengijabah semua doa-doanya. Imamnya membaca Fatihah, kan kita dianjurkan semua, amin. Siapa tahu apa yang dibaca oleh imam itu diterima betul oleh Allah. Ya, kita dianjurkan semua itu, menjawab semua. Tapi bagi saya ini tidak cukup. Dalam pemahaman saya yang disebut dengan takra'us salam itu terkait dengan sikap bahwa seorang muslim itu adalah mereka yang secara sosial itu bisa diterima di mana-mana. Bukan hanya bukan hanya di tempatnya, tapi di mana dia berada itu bisa diterima. Kan ada juga di antara kita, bahkan sampai ulama sekalipun, kalau dia, saya tidak mau kalau itu, di rumah ceramah, sepertinya kuman kira naka mundur. Kalau itu yang ceramah, nak kada-kadaiki. Coba kita kembali pada Rasulullah SAW, luar biasa itu, tidak pernah kasar, tidak. Bahkan orang kafir sekalipun tuh senang mendengar Rasulullah bicara. Senang. Kan mereka itu tidak beriman hanya karena kesombongannya saja. Hanya karena persoalan mengambil bagiannya. Wah, kalau kita ikut pada Islam, bisa jadi kita lagi tidak memiliki pekerjaan seperti ini kan? Karena semuanya orang ikut pada Muhammad. Itu kan yang buat mereka. Nah, muslim yang terbaik itu ketika berada di pada satu tempat, orang pada senang. Siapa yang mau ceramah? Oh, Ustaz ini. Wah, kalau itu saya mau dengar karena enak perasaan saya. Kalau itu siapa? Ini. Lebih pulang saja. Pasti bahasanya nanti tidak bagus. Itu sebenarnya bukan tipologi muslim. Muslim yang terbaik itu kata Rasulullah di hadis yang lain, al-muslimu man salima muslimun bil lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik itu adalah muslim yang dengan ucapan dan perbuatannya orang itu bisa menjadi damai, bisa menjadi tentram ketika dia berada pada satu komunitas. Jangan seperti, maaf ini terakhir saya sampaikan, seperti di beberapa tempat. Muslim itu sepertinya kalau dia ada di situ, terutama di negara-negara Eropa, Amerika ya, kenapa banyak kemudian menjadi Islamofobia? Nah, memang ada beberapa perilaku umat Islam itu yang sering melakukan teror. Tapi kan masih ada pertanyaan lanjutannya ya. Tapi kan harusnya seorang muslim yang diajarkan Rasulullah, bagaimana bisa mereka tenang? Enaknya itu menjadi muslim. Enaknya seperti itu, bagus sekali perilakunya. Sekalipun dihantam kiri kanan, dia tetap ketawa saja. Inilah yang disebut dengan al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya aktivitas Ramadan kita ini bisa diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annaka al-hamdu la ilaha illa anta
السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما على الذين من ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.